Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari karakter hidup di dunia, Allah pasti akan memberikan ujian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Artinya ujian itu tidak menyeluruh bagi hidup Anda. Sebagian dari ujian itu akan menimpa kita, yang bentuknya beragam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari urutan yang paling membahayakan bagi manusia. Bisyai'in minal khauf. Diberi oleh Allah ujian rasa takut. Orang kalau dalam keadaan rasa takut, mengancam nyawa, mengancam keselamatan jiwanya, atau mengancam keselamatan hartanya, dia tidak akan bisa beraktivitas. Coba bayangkan, andaikan Masjid At-Taufik ini ada di Gaza, kira-kira kita bisa kajian nggak? Kenapa nggak bisa? Karena suasananya suasana tegang, suasana perang, dan seterusnya. Sehingga nikmat berupa aman ketika dicabut oleh Allah lalu berubah menjadi musibah berupa rasa takut, akan membuat orang jadi tidak bisa beraktivitas. Anda nggak bisa kerja, Anda nggak bisa kajian, dan seterusnya. Itu yang sifatnya ancaman nyawa. Bahkan ancaman yang lebih ringan, misalnya ancaman harta. Bapak naruh sepatu bagus di depan masjid, lalu ikut kajian. Kira-kira yang dipikir materi kajian atau sepatu? Kenapa? Hah? Sepatunya lebih mahal daripada kajiannya. Maka mungkin dia akan tinggalkan kajian ini, atau mungkin ketika dia terpaksa harus duduk, dia kepikiran sepatunya. Itu baru kepikiran sepatu. Itulah contoh ancaman keamanan. Makanya kita disyariatkan untuk saling menjaga keamanan agar bisa hidup dengan nyaman. Sampai Nabi SAW bersumpah dengan sumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Manhum ya Rasulullah? Siapakah orang yang kondisinya seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau sampai tingkat keamanan yang paling dekat saja, yaitu keamanan di lingkungan kampung, itu kan tetangga berarti. Kalau sampai ada orang yang dia mengganggu orang lain sehingga ada tetangganya yang tidak merasa aman darinya, Nabi SAW sebut wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Orang seperti ini tidak beriman. Makanya Anda bisa lihat definisi seorang muslim. Bagaimana definisi muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang dimana muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Kalau misalnya Bapak ingin mengetahui kira-kira saya ini mengancam keselamatan tetangga atau tidak, Anda bisa minta testimoni mereka. Ada nggak di antara tetangga yang tidak suka dengan kehadiran saya? Kalau ada, kan biasanya ada orang yang saya itu nggak kerasan di sini. Kenapa nggak kerasan? Karena ada itu loh ya. Ada bapak itu, ada ibu itu. Sehingga gara-gara ada ibu itu saya jadi nggak betah di sini. Pendatang baru nggak betah, nggak kerasan karena kehadiran kita. Berarti kita adalah ancaman bagi dia. Ada sebagian jamaah yang ketika sholat di masjid, saya itu sebenarnya nyaman sholat di masjid ini, AC-nya adem, suasananya nyaman, cuman nggak betah gara-gara ada bapak itu yang duduk di pojok itu loh Pak. Sambil nyender itu orangnya, misalnya ya. Baik, berarti keberadaan orang ini adalah ancaman bagi yang bersangkutan sampai membuat dia nggak kerasan. Maka kalau dia memang pernah berbuat dolim kepada orang tersebut, Nabi SAW
memberitahu wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman orang yang kayak gini. Karena itu mari kita jaga keamanan bersama, jangan ganggu orang lain, apalagi menjarah rumah orang. Kemudian yang kedua adalah al-ju', rasa lapar. Berarti kurang makanan. Walhamdulillah kita hidup di zaman makanan berlimpah. Sekian puluh tahun yang lalu Indonesia pernah mengalami suasana makanan terbatas. Sehingga orang kalau makan nasi dicampur bulgur, dicampur apa Pak? Telo, dicampur tiwul. Ada nggak yang pernah mengalami situasi kayak gitu? Yang usia 70-an tahun. Bapak pernah mengalami kayak gitu? Masya Allah. Ya. Bapak pernah ya? Itu di Jakarta Pak? Di mana? Di Purwokerto, di Gunung Kidul. Di Jakarta berlimpah. Sehingga dulu orang rebutan beras, orang rebutan makanan. Saya masih ingat waktu saya kecil ya. Kita kalau dapat berkat, tahu berkat Pak? Ya, makanan besek yang dibawa habis acara. Telur 1 dibagi 7. Saya dapat 1 bagian, sepupu-sepupu saya dapat 1 bagian, karena kita tinggal satu rumah. Sekarang Masya Allah, anak kecil dikasih telur gak doyan. Dulu telur 1 dibagi 7, dibagi sekian. Baik, itulah sisi kekurangan makanan. Kita alhamdulillah sekarang hidup di zaman walaupun jumlah masyarakat Indonesia makin bertambah, tapi makanan berlimpah sampai buang-buang. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kurangi sebagian nyawa. Kurangi sebagian nyawa bentuknya gimana? Ada salah satu di antara anggota keluarga kita yang meninggal, mendahului kita, sehingga membuat kita sedih. Makanya jamaah, kadang sampai ada sebagian orang yang itu mengambil pilihan, lebih baik saya mati dulu daripada suami saya, atau lebih baik saya mati dulu daripada istri saya. Baik, ibu-ibu kalau saya tanya ya, ibu lebih merasa bahagia mati setelah suami atau mati sebelum suami? Lebih bahagia mana? Ada banyak di antara mereka, Masya Allah, saya takut nanti kalau bapak mati. Sehingga sebagian di antara mereka berharap, lebih baik saya mati dulu sebelum suami. Tayyib. Karena siapa yang ditinggal mati, biasanya dia akan terbebani dengan kesedihan. Mereka ketakutan dengan beban kesedihan itu, sampai berharap mati dulu sebelum pasangan hidupnya, mati terlebih dahulu sebelum orang yang dia cintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kurangi berupa buah-buahan. Sebagian di antara daerah mereka gagal panen buah-buahan tertentu, sehingga tidak bisa menikmati buah-buahan itu. Dan ini lebih ringan dibandingkan kekurangan bahan makanan. Namun dari semua musibah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Yang namanya musibah pasti akan terjadi, sehingga yang perlu kita pikirkan bukan bagaimana menghilangkan musibah, sebab itu mustahil. Namun yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi di saat kita mendapatkan musibah. Baik. Kemudian satu catatan yang perlu untuk kita ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220. Barangkali sekaligus sebagai pelajaran tentang cara membaca. Coba silahkan dibuka mushafnya, Al-Baqarah ayat 219. Sudah? Baik. Di Al-Baqarah 219, langsung Anda baca bagian akhir. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya fid dunya wal akhirah. Kalau Bapak baca ini, tolong bacanya kayak gini, Pak. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi berhentinya di fid dunya wal akhirah, walaupun beda ayat.
karena itu satu konteks. Sehingga sebenarnya ayat itu menjelaskan tentang kalimat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian merenungkan, memikirkan tentang hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga kita berhenti di kalimat fid dunya wal akhirah, nyambung dari ayat 219 dan mengambil secuil dari ayat 220. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim pernah membawakan sebuah riwayat dari Hasan Al-Basri, bahwa Hasan Al-Basri pernah membaca ayat ini sampai ketika beliau berhenti di kalimat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kemudian Hasan Al-Basri berhenti dan mengatakan, hiya wallahi liman tafakkara fiha la ya'lamu, demi Allah, bagi orang yang merenungkan kehidupan dunia dan akhirat, pasti dia akan bisa memahami. Coba, bagaimana bentuk pemahamannya? Anna dunya daru bala'in summa daru fana'in wa annal akhirata daru jaza'in summa daru baqa'in. Orang yang merenungkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat, dia akan bisa menyimpulkan bahwa dunia ini adalah negeri ujian, kemudian negeri kebinasaan, sedangkan akhirat adalah negeri balasan dan negeri yang kekal. Saya ulangi ya. Hasan Al-Basri mengatakan, dunia adalah negeri ujian, kemudian negeri kebinasaan, dan akhirat adalah negeri balasan dan negeri yang kekal. Sudah? Baik. Artinya apa? Siapapun yang tinggal di dunia ini pasti dia akan diuji oleh Allah. Namun satu hal yang perlu dia pahami, ujian itu tidak selamanya. Sebab ujian itu akan berakhir. Karena karakter dunia ini fana. Karakter dunia ini fana, pasti akan binasa. Sehingga ujian itu akan berakhir. Berakhirnya ujian ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ujian itu dicabut oleh Allah, digantikan dengan kenikmatan. Sehingga kalaupun ada orang yang menghadapi kehidupan yang sangat tidak enak, itu tidak akan selamanya. Tidak enak ini terbatas. Tidak enak ini sifatnya dibatasi oleh waktu. Tidak akan selamanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi ujian bagi hambanya di dunia selamanya. Sebab akan berakhir. Sehingga ujian itu diakhiri oleh Allah. Dengan cara apa? Allah gantikan musibah tadi dengan nikmat, atau musibah tadi berakhir. Ada orang yang sakit selama bertahun-tahun, sampai sekian puluh tahun dia sakit, lalu dia sembuh. Maka ujian berakhir setelah dia menjalani sakit selama sekian puluh tahun. Atau orang mengalami kemiskinan, utang di mana-mana, kerja nggak dapat, sementara kebutuhan selalu bengkak dan seterusnya. Dia sering ditagih orang, pontang-panting, sampai akhirnya berakhirlah ujian itu. Dia berubah jadi kaya. Ujian berakhir sejak utangnya lunas, kemudian kebutuhan dia tercukupi. Yang dulunya miskin sekarang berubah jadi orang berkecukupan. Sudah? Berakhirlah ujian itu. Ini cara yang pertama Allah mengakhiri ujian, di mana musibah itu dicabut oleh Allah lalu digantikan dengan kenikmatan. Atau yang kedua, berakhirnya ujian itu adalah dengan matinya yang bersangkutan. Orang tadi mengalami musibah sampai mati, dan ketika dia mati musibah itu belum hilang. Namun ketika dia sudah mati, selesai. Sehingga pasca dia mati, apakah musibah itu berlanjut? Dia merasakan sakitnya musibah itu di alam kubur? Tidak, dia sudah berakhir. Ada banyak misalnya orang sakit selama sekian tahun dan gak sembuh-sembuh, ujungnya apa? Kematian. Sehingga dia bawa sakit itu sampai mati. Baik, orang yang kedua seperti ini, jika dia bersabar ketika menjalani ujian, misalnya miskin sampai mati,
kemudian sakit sampai mati, sakit hati sampai mati. Ada? Ya, misalnya dia punya masalah dengan anaknya, punya masalah dengan istrinya, punya masalah dengan suaminya, sakit hati sampai mati. Ada Pak? Banyak sekali. Dia bergesekan dengan tetangganya, dia sakit hati sampai mati. Tapi dia sabar. Sabar dalam arti dia tidak melakukan perbuatan yang membuat dirinya dimurkai oleh Allah. Tidak berbuat maksiat. Dia bertahan jangan sampai bermaksiat ketika sedang mendapatkan ujian. Baik. Lalu dia mati ketika itu. Menurut Anda, orang yang sakit sampai mati seperti ini, atau sakit hati sampai mati, dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah atau husnul khatimah? Hah? Kenapa husnul khatimah? Dia mati dalam keadaan sakit. Dia mati dalam keadaan diopnam, dia mati dalam keadaan kecelakaan, dia mati dalam keadaan ada bagian anggota badannya yang diamputasi. Habis amputasi, selesai sekian pekan, mati. Su'ul khatimah atau husnul khatimah? Jika dia sabar, husnul, karena beliau membawa amal sabar sampai mati. Berarti beliau mengakhiri hidupnya dengan amal sabar. Batinnya bertahan sabar sampai mati, maka sabarnya dibawa mati. Ini orang husnul khatimah. Walaupun terkadang yang hidup berkomentar, kasihan ya bapak itu sakit sampai mati, belum pernah merasakan nikmatnya sehat. Kasihan ibu itu sakit hati sama suaminya sampai mati, karena suaminya poligami misalnya ya, sampai istrinya mati. Ada kayak gitu Pak? Hah? Tekanan batin. Lalu sampai istrinya mati gara-gara tekanan batin, tapi dia sabar. Apakah wanita seperti ini husnul khatimah? Hah? Menurut Bapak husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tapi yang lain merasa kasihan, tuh kasihannya dibunuh sama suaminya. Enggak ya, semuanya enggak membunuh. Dalam posisi ketika dia sakit atau sakit hati, atau dia mengalami musibah apapun, orang miskin sampai mati misalnya, beliau nggak pernah kaya, hidupnya selalu melarat sampai mati, tapi beliau sabar. Maka yang bersangkutan membawa amal sabar mengakhiri hidupnya. Berarti orang ini husnul khatimah. Baik, itulah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kondisi nggak enak apapun, nggak enak memang nggak enak, tapi nggak enak aja ujungnya, tidak akan selamanya. Hidup tidak enak ini akan ada ujungnya, tidak akan selamanya. Karena dunia itu daru fanain, dunia adalah negeri kebinasaan. Penghuninya binasa, musibahnya binasa, ujian yang ada di dunia akan binasa, semuanya akan binasa. Tapi semuanya tidak mungkin bisa menghindar. Fa innahu daru bala'in summa daru fanain. Allah jadikan dunia ini sebagai negeri yang penuh dengan ujian, lalu dibinasakan. Kemudian mereka berpindah semuanya ke negeri akhirat. Semua akan berpindah ke negeri akhirat, tidak ada yang ketinggalan. Bagaimana kondisi akhirat? Innal akhirata daru jazain summa daru baqain. Akhirat adalah negeri balasan, dan balasannya itu sifatnya abadi. Artinya bersabarlah untuk menghadapi ujian yang sifatnya sementara, dalam rangka memperjuangkan balasan indah yang sifatnya abadi. Bagi mereka yang tidak sabar ketika menghadapi ujian sementara di dunia, bisa jadi dia akan menghadapi balasan yang sangat tidak enak abadi di akhirat. Maka pilihannya dua, antara yang sabar dan dia bisa mendapatkan balasan indah abadi, atau yang tidak sabar, dengan cara apapun dia membuat Allah murka kepadanya, sehingga nanti dia akan mendapatkan balasan buruk yang sifatnya abadi. Perjuangkan untuk menghadapi ujian ini yang sifatnya sementara, untuk mendapatkan balasan yang sifatnya abadi. Baik, ini pelajaran yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, lalu sabar sendiri itu apa Pak? Sabar secara makna bahasa berasal dari nama buah. Ada buah
yang pahit tapi jadi jamu. Sehingga dikatakan oleh para ahli bahasa, as-sabru kasmihi murrun fi ta'mihi walakinnahu khulwun fi akibatihi. Sabar itu seperti namanya, rasanya pahit tapi dampaknya baik. Sehingga orang habis makan buah sabar mungkin badan terasa lebih ringan. Bahasa kita seperti brotowali. Bapak tahu brotowali, Pak? Ya, orang Jawa kalau pas misalnya mengobati orang yang sakit tertentu, brotowali dijadikan sebagai antibiotik. Dia mengkonsumsi brotowali, pahit Pak, pahit. Tapi setelah itu rasanya enak. Sepertilah sabar. Sehingga dari makna bahasa ini, orang yang sabar itu rasanya nggak enak, Pak. Nggak enak ya, Pak. Saya merasakan ketika menghadapi ujian itu rasanya perih, pedih. Itulah sabar. Sabar itu nggak enak. Sudah? Makanya cara manusia dalam menghadapi ujian dijelaskan oleh para ulama ada 3 tingkatan. Cara manusia dalam menghadapi ujian ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah sabar. Sabar itu merasakan tidak enak, tapi dia tahan. Sehingga dia nggak suka, dia nggak senang dengan itu, dia nggak enak, tapi dia tahan. Itu sabar. Tingkatan atasnya ridho. Ridho itu antara dapat musibah dan nggak dapat musibah hambar, biasa saja. Sehingga bagi dia biasa saja. Misalnya ya, Bapak punya mobil keserempet, penyok, biasa aja. Nah, biasa saja ketika mobilnya penyok keserempet, berarti apa? Saat Anda dapat musibah, ridho. Anda tidak kepikiran, Anda tidak merasa sedih, Anda biasa saja. Tapi kalau ada orang mobilnya keserempet penyok, diliatin terus dia kepikiran, sedih, tapi dia nggak ngomong apapun, tidak mengeluh, tidak emosi dan seterusnya, maka dia sabar. Dia nggak suka, tapi dia nggak emosi. Apa ini? Sabar. Dah. Yang teratas, yang tertinggi, syukur. Bagaimana bentuk syukur? Merasa bahagia ketika dapat ujian, merasa bahagia ketika dapat musibah. Sehingga saat dia mendapat musibah, dia berterima kasih kepada Allah. Contohnya gimana, Pak? Sikap Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kalau mendapatkan berita yang kurang menyenangkan, maka beliau mengucapkan kalimat Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Allah tetap terpuji, Allah maha terpuji walaupun sekarang saya sedang mendapatkan musibah. Sehingga beliau tetap memuji Allah, beliau merasa bahagia dengan adanya musibah itu, karena beliau meyakini bahwasanya musibah ini bisa meninggikan derajat, dan bagi hamba musibah itu bisa menggugurkan dosa. Makanya dulu ada sebagian di antara sahabat yang mereka lebih memilih untuk mendapatkan ujian sakit, musibah kemiskinan, dibandingkan mendapatkan ujian sehat atau kekayaan. Seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha. Miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit-sakitan lebih saya sukai daripada sehat walafiat. Ya, ini anti mainstream, Pak. Kalau orang di zaman sekarang ditanya, misalnya ya, pengen jadi orang yang kaya bersyukur atau miskin yang sabar, ijma kaya bersyukur. Gak usah jawab, saya sudah tahu. Sehingga kita rata-rata lebih siap untuk jadi orang kaya dibandingkan dengan ujian kemiskinan. Namun sebagian sahabat ternyata berbeda. Ada di antara mereka yang lebih berharap jadi orang miskin lebih saya sukai, jadi orang yang sakit lebih saya sukai, karena mereka bisa merasakan saat saya sabar, saya serasa dekat dengan Allah, saya bisa bermunajat dengan Allah, saya bisa lebih khusyuk ketika beribadah di hadapan Allah, bisa nangis dengan ibadah sabar. Yang belum tentu orang syukur bisa kayak gitu. Saat orang diberi kelapangan sehingga diberi oleh Allah harta yang berlimpah misalnya,
atau diberi oleh Allah sehat walafiat, belum tentu dia bisa merasakan lezatnya ibadah dibandingkan dengan orang yang sedang mengalami sakit. Itulah yang dialami oleh para sahabat. Ada seorang sahabiat datang kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, saya sakit ayan, dan kalau ayanku kambuh sampai melucuti pakaiannya, sehingga sahabiat ini telanjang. Maka tolong doakan agar Allah menyembuhkanku. Nabi SAW doanya mustajab. Beliau bisa memberikan ruqyah dan ruqyahnya mustajab. Namun beliau memberi pilihan kepada wanita ini. Pilihan yang pertama, kalau kau mau, aku bisa doakan kamu dan Allah menyembuhkanmu. Atau kalau kau mau, kau bisa bersabar untuk tetap sakit dan kau dapat surga. Wanita ini pilih mana? Yang kedua. Dia pilih yang kedua. Baik ya Rasulullah, saya pilih untuk tetap bertahan sakit namun dapat surga. Tapi doakan agar ketika aku sedang kambuh ayanku, aku tidak telanjang. Didoakan oleh Nabi SAW. Dan ayannya masih kambuh sampai mati. Penyakit itu dibawa mati. Makanya terkadang ada orang yang, dan sebagian ulama menjelaskan, ayan yang disebut dalam hadis ini adalah kesurupan jin. Ada orang yang kesurupan jin itu sampai mati, Pak. Artinya diruqyah berkali-kali nggak sembuh dan tidak kembali normal, sampai akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia dalam keadaan jin itu belum lepas darinya. Namun didoakan oleh Nabi SAW agar dia tidak telanjang, sehingga ketika dia kambuh tidak sampai membuka bajunya. Rasulullah SAW wafat dan orang ini, wanita ini masih bertahan hidup. Sampai sebagian sahabat mengatakan, kalau kalian pengen melihat seorang wanita calon penduduk surga, lihatlah si fulanah itu yang sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW. Apa ini? Dia milih sabar sebagai amal. Sebagian di antara sahabat ketika fisiknya terkena panah waktu jihad, beliau lebih milih anak panahnya tertanam di badannya, sehingga dipatahkan, bukan dicabut. Dipatahkan, dibiarkan, dibawa dalam aktivitas sehari-hari. Mungkin kalau kita, kasihan itu nanti kalau tetanus gimana, nanti kalau jadi penyakit makin bahaya gimana. Sebab bagi mereka yang bersangkutan, tapi ada sebagian orang yang menikmati musibah sampai pada tingkatan dia syukur dengan musibah. Dia bisa berterima kasih kepada musibah karena dia meyakini musibah bisa mengukurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Apabila seorang muslim mengalami rasa capek, mengalami sakit, bingung, sedih, stres, tekanan batin, apapun itu, sampai duri yang menusuk di badannya, Allah jadikan apa? Kafarah bagi dosanya. Dalam keluarga mungkin mengalami gesekan antara suami istri, sehingga sakit hati. Kalau nggak suaminya sakit hati, istrinya sakit hati, dua-duanya sakit hati. Apakah itu menghapus dosa, Pak? Insya Allah menghapus dosa. Sehingga kondisi tidak nyaman yang dialami suami istri, kemudian mereka bersabar, tidak saling mendolimi, tapi mungkin ada sedikit gesekan yang membuat mereka sakit hati. Orang tua dengan anak, atau dengan saudara, atau dengan tetangga, tapi dia berusaha untuk sabar. Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Baik. Kemudian sabar itu bertingkat. Sabar sendiri bertingkat. Sehingga ada sabar tingkat paling tinggi dan ada sabar tingkatan di bawahnya. Sabar tingkatan paling tinggi itu sabarnya siapa, Pak? Sabar tingkatnya paling tinggi. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, ulul azmi dapat hadiah, Masya Allah. Baik. Nabi Ayub termasuk ulul azmi atau tidak? Termasuk atau tidak? Tidak. Sebutkan Nabi ulul azmi.
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nimim. Nuh, Ibrahim, sesuai urutan ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Masya Allah, dapat hadiah. Nabi Ayub kok nggak ada Pak di sini Pak? Yang sering kita dengar bahwasanya Nabi Ayub dijadikan standar dalam masalah kesabaran. Sampai misalnya ada orang yang dia terkenal sabar, sampai dijuluki, wah beliau penyabar seperti Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak ada dalam deretan ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar meniru sabarnya ulul azmi. Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum." Ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 35. Bersabarlah kau Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar layaknya sabarnya ulul azmi. Tiru sabarnya ulul azmi. Nah, pertanyaannya, kalau sabarnya Nabi Ayub itu masuk yang mana, Pak? Baik. Model sabarnya ulul azmi dengan sabarnya Nabi Ayub itu berbeda. Ujian ulul azmi dengan ujian Nabi Ayub itu berbeda. Ujian ulul azmi itu ujian dakwah, ditentang oleh masyarakatnya, dimusuhi oleh masyarakatnya. Kalau nggak sabar, nabinya meninggalkan masyarakatnya. Contohnya siapa? Yunus, Nabi Yunus. Makanya Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk niru Yunus. Jangan tiru Yunus. Wala takun kasahibil huti idnada wa huwa makdzum. Jangan kamu tiru seperti sahibul hut, orang yang ditelan ikan itu. Idnada wa huwa makdzum, ketika dia berdakwah dalam kondisi emosi. Akhirnya Yunus tinggalkan kampungnya. Daripada didakwai nggak mau dengar, tetap kufur, ingkar, padahal sudah disampaikan penjelasan dengan sangat jelas. Akhirnya Nabi Yunus jengkel, beliau meninggalkan kampungnya sebelum ada perintah dari Allah. Makanya para nabi itu tidak boleh meninggalkan kampungnya sebelum ada perintah. Sehingga Nabi Muhammad SAW, para sahabat sudah hijrah, sudah berangkat, kenapa beliau masih berada di Mekah bertahan? Belum ada perintah. Sampai ketika siang hari Rasulullah SAW mendatangi rumah Abu Bakar. Masyarakat Arab siang hari itu waktu istirahat. Nabi SAW siang-siang kok datang bertamu, ini pasti ada urusan penting. Itu sama dengan di tempat kita jam 1 malam kok bertamu, ya. Berarti apa? Nggak mungkin cuma nyari garam, Pak. Duduk, ada apa? Minta garam. Jam 1 malam minta garam. Sehingga jam 1 malam ngetok rumah orang, berarti ini urusan penting. Nabi Muhammad SAW siang hari datang ke rumah Abu Bakar. Oh, ini pasti urusan penting. Ternyata betul. Rasulullah SAW sudah mendapatkan izin dari Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Sebelum ada izin, beliau tidak boleh. Makanya ketika sahabat hijrah ke Habasyah, Nabi SAW tinggal di Mekah. Ketika para sahabat semuanya sudah pindah ke Madinah, sebagian besar Rasulullah SAW tetap di Mekah. Belum ada perintah. Baik. Maka sabarnya ulul azmi itu sabar pilihan. Sabar apa? Sabar pilihan maksudnya gimana, Pak? Kalau mereka mau meninggalkan dakwah, bisa. Bahkan Rasulullah SAW dikasih tawaran. Wahai Muhammad, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Kalau kau pengen harta, kami bisa kumpulkan harta dan kami serahkan ke kamu. Kalau kau pengen kerajaan, kami bisa jadikan kamu sebagai raja Arab. Kalau kau pengen wanita, kami akan nikahkan kamu dengan wanita tercantik di Arab. Masya Allah. 3 pilihan ini, mana yang dipilih oleh Nabi SAW? Mana yang dipilih? Tidak ada. Karena syaratnya milih salah satu, syaratnya tinggalkan dakwah. Berarti ada pilihan nggak? Ada pilihan. Kalau beliau tinggalkan dakwah, dikasih fasilitas sama orang musyrikin. Sehingga pilihan yang pertama disenangi oleh teman-teman fakultas ekonomi.
Pilihan yang kedua disenangi teman-teman fakultas politik. Yang ketiga semua fakultas. Gimana? Baik. Tapi Nabi SAW tidak milih itu. Dan beliau lebih pilih bersabar. Walaupun tidak dapat fasilitas dari masyarakatnya, tetap dimusuhi oleh masyarakatnya. Itulah sabar ulul azmi, sabar pilihan. Baik. Maka Anda bisa lihat sekarang Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita untuk berzina. Berarti dua-duanya butuh sabar. Lebih tinggi mana? Sabarnya Yusuf ketika masuk sumur, dimasukkan ke dalam sumur, atau sabarnya Yusuf ketika diajak berzina? Yang mana? Yang kedua. Kenapa? Sabarnya Yusuf ketika di dalam sumur tidak ada pilihan. Mau sabar nggak sabar tetap bertahan di dalam sumur. Kalau sabarnya beliau ketika diajak berzina, ada pilihan nggak? Kalau nggak sabar, beliau bisa mendapatkan kenikmatan hubungan badan zina secara fisik. Tapi beliau pilih sabar. Baik. Dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, para ulama menyimpulkan bahwa sabar itu tidak satu tingkatan. Ada sabar yang lebih tinggi dibandingkan sabar yang lain. Dan intinya begini, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu ada dua. Ada ujian syariat dan ada ujian takdir. Ujian syariat bentuknya apa, Pak? Perintah, larangan, aturan. Itu ujian syariat. Sabar berkaitan dengan ujian syariat, bentuknya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mentaati aturan. Sabar berkaitan dengan ujian takdir adalah dia bertahan ketika sedang mendapatkan musibah. Baik musibah yang menimpa fisiknya, menimpa hartanya, menimpa keluarganya, maupun yang lainnya. Yang tadi sudah kita sebutkan di ayat pertama yang kita singgung di awal kajian. Baik. Pada posisi inilah sabar berkaitan dengan ujian syariat lebih tinggi dibandingkan sabar yang berkaitan dengan ujian takdir. Maka seorang hamba diuji oleh Allah dalam bentuk dikasih perintah. Menjalankan perintah butuh sabar nggak, Pak? Butuh. Sehingga sabar menjalankan perintah, sabar menjalankan ibadah, butuh sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan bagi hamba. Dilarang A, dilarang B, dilarang C. Hawa nafsu tertarik untuk melakukannya. Tapi yang bersangkutan bertahan. Dia tidak nuruti keinginan hawa nafsunya. Butuh sabar tidak? Butuh sabar tidak? Butuh. Bentuknya apa? Sabar menghindari maksiat. Sehingga yang bersangkutan dia bertahan, dia sabar untuk menghindari maksiat. Di saat yang sama Allah kasih musibah kepada hamba. Kondisi tidak enak menimpa hamba dalam kondisi A, kondisi B, dan dia bersabar dengan cara bertahan untuk tidak goyah ketika dapat musibah. Baik. Disitulah sabar berkaitan dengan ujian syariat lebih tinggi daripada sabar berkaitan dengan ujian takdir. Karena sabar yang pertama sabarnya ulul azmi, sabar yang kedua sabarnya Nabi Ayub. Walaupun dua-duanya bagian dari bentuk sabar yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya, ada banyak sekali motivasi yang diberikan oleh Allah untuk bersabar. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah banyak memberikan janji yang luar biasa. Kita sebutkan sebagiannya ya. Pertama, balasan orang sabar itu tanpa batas. Balasan bagi orang sabar itu tanpa batas. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, sesungguhnya pahala orang yang sabar itu dipenuhi bighairi hisabin, tanpa hitungan. Para ulama menjelaskan, karena balasan sabar itu tanpa hitungan, maka sabar juga tanpa ujung. Sehingga sampai kapan kita harus sabar? Sampai kapan kita harus sabar? Sampai mati.
Sehingga tidak ada ini sudah berada di ujung kesabaranku. Nah, sabar itu tanpa ujung. Kalau Bapak sudah nggak sabar, ya sudah, pahala sabar hilang. Tapi ketika Anda selalu bersabar, bertahan, dan sabar nggak ada batasnya, maka balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Kita selalu menghadapi ujian bergantian. Ujian A ganti dengan ujian B, ganti dengan ujian C. Musibah selalu datang bergantian. Selesai musibah satu, tidak berselang lama muncul musibah dua, tidak berselang lama muncul musibah tiga, dan seterusnya. Sampai kapan kita harus sabar? Sampai mati. Karena balasan orang yang sabar itu tidak ada batas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai orang yang sabar. Sebagai bukti bahwa Allah mencintai orang yang sabar. Kalimat yang ma'ruf yang kita hafal dari Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sehingga kebersamaan Allah dengan orang yang sabar itu kebersamaan yang kayak apa, Pak? Bukankah Allah bersama dengan semua hambanya? Baik, kebersamaan Allah itu ada dua. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua. Ada kebersamaan yang sifatnya umum, kebersamaan yang sifatnya luas, mencakup semua hamba, baik taat maupun ahli maksiat, baik muslim maupun non muslim. Ini kebersamaan yang bentuknya Allah memperhatikan, Allah mengawasi, Allah melihat mereka, Allah mendengar ucapan mereka. Sehingga kebersamaan ini sifatnya adalah kebersamaan Allah menyaksikan apapun yang mereka kerjakan. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu membersamai kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya selalu melihat kalian, mengawasi kalian. Baik, ini kebersamaan yang sifatnya umum, yang disebut oleh para ulama dengan ma'iyah ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Yang kedua, kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang sifatnya khusus maknanya adalah Allah memberi perhatian, Allah mencurahkan kasih sayang, Allah memberi perlindungan. Itulah kebersamaan yang sifatnya khusus. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar pada waktu mereka berdua sembunyi di dalam gua Thur, karena apa? Dikejar oleh orang musyrik. Apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Abu Bakar? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. La tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah, dapat tadi. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita maksudnya kebersamaan khusus. Dalam arti Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah memperhatikan kita, Allah akan membantu kita. Itulah yang dimaksud dengan kebersamaan khusus, al-ma'iyyah al-khassah. Baik, kebersamaan bagi orang yang sabar itu kebersamaan umum atau khusus? Khusus. Sehingga ketika Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar, maksudnya adalah Allah memberikan perhatian, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan penguatan bagi orang yang sabar. Baik. Selanjutnya, sabar yang dilakukan oleh hamba itu berbanding lurus dengan keyakinan. Semakin yakin dengan balasan dan janji indah, maka orang akan semakin sabar. Tapi kalau keyakinannya kurang, orang tidak akan bisa sabar. Maka terkadang ada orang yang dia mau bercapek-capek, lelah untuk melakukan aktivitas ibadah, sangat melelahkan, tapi dia sabar karena dia punya keyakinan ini menggugurkan dosa saya. Karena dia punya keyakinan ini akan menghasilkan pahala besar. Baik, tawaf itu capek nggak, Pak? Capek? Capek? Baik. Tapi orang senang umroh, sehingga berkali-kali bulan ini umroh, yang punya kemampuan ya berangkat umroh lagi, berangkat umroh. Apa nggak capek? Ya capek. Cuman dia bahagia ketika itu. Bagaimana dia bisa merasakan bahagia ketika itu?
Sebab walaupun dia merasa capek, dia tahu apa? Karena keyakinan dia terhadap pahala. Bagi mereka yang tidak punya keyakinan semacam ini, dia akan merasakan kayak gini kok dilakukan, ngapain nih muter-muter ini. Sa'i yang naik bukit, turun, naik lagi, bolak-balik sampai 7 kali, ini ngapain? Bagi mereka yang tidak punya keyakinan. Belum lagi ibadah haji, Masya Allah, perjuangan luar biasa ketika wukuf, dari wukuf pindah ke Muzdalifah yang gak dapat bis jalan kaki 9 kilo. Nah ini di Muzdalifah gak ada fasilitas selain toilet, kalaupun ada air minum yang disediakan gratis. Tapi mereka, Masya Allah, tinggal di hotel berbintang-bintang. Gak ada bintang 5, bintang gak ada. Atasnya apa Pak? Langit, alasnya bumi. Kalau gak dapat bis, pindah ke Mina, jalan kaki lagi. Masya Allah. Tapi mereka bisa menikmati. Kenapa? Yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat As-Sajdah ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian di antara mereka sebagai pemimpin yahduna bi amrina, yang mendapatkan petunjuk dalam mengikuti ketetapan kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka tingkat kesabaran orang itu berbanding lurus dengan apa? Yakin. Orang mau untuk bersusah payah, puasa selama sebulan, atau melakukan ibadah yang capek sampai qiyamul lail selama sebulan karena dia tahu ini berpahala, ini menggugurkan dosa. Kalau Anda tidak yakin, Anda tidak akan mau melakukannya. Orang yang tidak yakin tidak akan mau melakukannya. Misalnya Pak, saya menyampaikan ke Bapak, tolong Bapak kerjakan dzikir berikut ini, Bapak akan bisa mendapatkan surga yang paling tinggi. Tapi Bapak tidak yakin dengan ucapan saya. Apa dzikirnya? Baca surat Al-Fatihah 555.000 kali. Wah. Itu gimana ngitungnya? Wah, saya nggak yakin nah, mau ngerjain nggak? Anda tidak akan mau ngerjakan. Orang yang menari mabuk cinta Allah, yang itu loh Pak, pakai rok gitu, kemudian dia muter-muter itu, ya, sufi. Di mana itu? Turki. Itu di Turki. Orang sufi yang menari muter-muter itu, dia punya keyakinan saat dia nari kayak gitu, dosa-dosanya rontok, berguguran, dan dia akan mendapatkan posisi nirwana. Entah apa keyakinannya itu, sampai dia mau kayak gitu. Bapak kalau saya suruh kayak gitu mau nggak? Puyeng. Puyeng. Baik. Kalau Anda tidak yakin, tidak memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan mereka, Anda tidak akan mau melakukannya. Ngapain saya ngelakuin kayak gitu? Sebab yang namanya sabar itu berbanding lurus dengan keyakinan. Maka orang berani jihad sampai harus rela memperjuangkan, rela untuk berkorban jiwa dan raga, harta, karena yakin. Karena dia punya yakin. Baik, makanya belajar akidah itu salah satu di antara manfaatnya adalah untuk bisa menjadi orang yang mentalnya lebih kuat ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian. Karena itu orang yang tauhidnya bagus secara umum, dia lebih tabah, lebih kuat dalam menghadapi ujian dibandingkan orang yang tauhidnya lemah, akidahnya lemah. Sehingga tanamkan keyakinan yang lurus, keyakinan yang kuat. Dengan belajar akidah, Bapak akan bisa merasakan pengaruh kekuatan mental yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat.